Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Rabu 28 Mei di mau jam 9 pagi pada kita saat ini record. Sesuai ternyata beneran dengan analisa kita yaitu di 3290 dia sudah terjadi pemantulan. Ya, lebih tepatnya di 3288 kemarin. Kemarin kita udah infoin kalau tidak mungkin terlalu lebih dalam, paling dalam juga hanya 3262, makanya kita masih cicil buy dari kemarin ya, karena ini sudah turunnya sudah terlalu dalam and kemungkinan hari ini akan mantul lagi ke atas di 3240 atau kalau dia pengen melanjutkan penurunannya, misalnya ini adalah tren barunya untuk bearish, untuk terjadinya penurunan arah baru. Ya, kurang lebih berarti akan ada pantulan di 3320. Ya, ini akan menjadi pemantulan awal buat teman-teman yang mau cari sell mungkin untuk dia lanjutin penurunan ke bawahnya jika memang ini trennya bearish gitu ya. Itu yang terakhirnya. Nah, gitu. Ini yang titik terakhir. Tapi kalau ini sudah menjadi tren baru, berarti ini sudah bisa cari sell terus gitu. Tapi ini masih tahap menunggu karena ini jam 9 pagi ya. Nanti kita lihat lagi di jam 11-nya, begitu juga jam setengah 2 atau jam 2 lah gitu. Itu akan menjadi penentuan apakah market turun atau sideways atau kembali naik ke atas karena di sini juga bisa menjadi arah tren baru. Baru banget tapi kalau untuk naiknya, walaupun kemungkinan naik lebih gede sih ya sebenarnya ya, untuk dari sideways-nya karena dia ada dua. Satu ini baru pembentukan, ini juga langsung naik kayak cukup tinggi. Terus kalau dari arahnya lebih kemungkinan besar untuk naik ke atas sih. Ini ya, kalau dilihat dari patternnya, kemungkinan dia akan mantul gitu kemungkinannya. Karena dilihat dari grafiknya nih, dia banting, ya kan, sama kan. Dia banting, di sini juga dia banting, tiba-tiba naik lagi. Kemungkinan lebih besar dia banting, ya. Dia akan sideways dulu seperti ini, dia banting, dia merah, ya kan. Dia akan sideways sebentar, baru dia akan lanjut naik ke atas. Kemungkinan lebih besar hari ini naik ke atas, tapi ini kita lihat dulu apakah ini akan menjadi area tren baru untuk bearishnya. Setidaknya untuk hari ini. Oke, lanjut kita langsung saja lihat di news hari ini. News dari Forex Factory-nya sendiri tidak terlalu besar malamnya, paginya. Berarti memang benar kita hanya menunggu sampai jam 10 nanti. Habis itu kita tinggal follow the trend saja. Ini CPI sudah keluar untuk hijau, untuk naik ke atas. Dan ini sebentar lagi 3, 2, 1 ini akan keluar, lalu kita lihat hasilnya. Kalau misalnya hijau, maka hari ini besar kemungkinan adalah naik ke atas gitu ya. Lalu sore juga tidak ada news, malam tidak ada, berarti ikutin aja, follow the trend. Oke, hasilnya netral. Kebetulan banget ya. Kalau hasilnya netral ya udah berarti areanya sideways saja. Tinggal ngikutin arah market, kira-kira market akan bergeraknya bagaimana. Lalu untuk update dari Rusia Ukraina sendiri ternyata masih perang mereka ya. Masih ada drone attack gitu ya. Masih bermain api gitu ya. Si Rusia sini kayak nggak puas mereka ini ya. Sudah ada isu damai dari kemarin, dari 2 minggu 3 minggu lalu, tapi masih terjadi perang sampai hari ini. Terutama ya keduanya sih ya, Rusia sama Ukraina ini masih saling nyerang. Dari setelah hasil-hasilnya tuh ya masih ngebunuh lagi tuh. Dari 1 hari yang lalu juga masih. Jadi siap-siap kemungkinan gold masih akan lanjut terbang ke atas. Lalu update untuk India sama Pakistan juga sama, sudah mulai drone battle ya, sudah terjadinya perang antar drone. Sudah mana ini infonya ini? Sudah terjadi, nggak tahu boleh disebutkan nggak ya kata-katanya ya. Ya intinya sudah mulai aksinya. Nah, bahasanya lebih halus aja ya. Karena takutnya dilarang sama YouTube. Jadi sudah mulai aksi terjadinya India Pakistan. Jadi besar kemungkinan gold akan kembali untuk terbang ke atas. Cuman kalau mau buy dari sekarang mungkin lebih amannya untuk di area kembali di
3290, 3288 menjadi area pantau kita, berarti hari ini 3288 sampai 3320. Ya, untuk areanya kira-kira dia akan jebol di daerah mana, dan kalau udah jebol berarti tinggal follow the trend, atau boleh juga kita counter kalau misalnya tidak ada news apa-apa. 20 sih jebol sih ini. Ini masih bisa jebol lagi. Jadi memang areanya 3262 sampai 3340 memang area yang lebih kuat. Area ini kecil pemantulannya. 3320 sama 3288 kecil, tapi ya cuman 20 doang soalnya. 3302 sampai 3320 itu kecil untuk nahannya. Begitu juga minusnya seharusnya paling tidak 40 gitu dari harga normalnya. Oke, mari kita lihat dulu candle daily-nya. Candle daily-nya benar-benar di open 33 pas. Benar-benar pas di 33. Ya, bisa dilihat di kiri atas ini. Benar-benar pas 33. Jadi kalau dulu sih memang $20 itu cukup. Kalau gini ya, itu tuh cuma $20 doang pergerakannya. Nggak kayak candle-candle sekarang. Kalau misalnya sudah kembali ke 20 masih enak. Tapi kalau dilihat dari 9 April sampai sekarang, ini pergerakan candle-nya tuh bisa di atas 40 sampai 60 per harinya. Kalau dulu enak analisanya. Nah, kayak gini kan, dia cuman paling ya $20 udah balik lagi, 20 udah balik lagi gitu. Makanya biasanya kalau udah $20 biasanya gue langsung main counter aja udah. Ya, turun dikit langsung counter, naik dikit langsung counter. Tapi kalau sekarang $20 kayaknya dari harga open gitu ya, kayaknya cukup riskan. Dan ini sudah mulai merah, nah bisa cicil buy sih. Oke, jadi lebih baik kita pantau di daerah 3288 dan 3320. Tapi kalau gue hari ini mungkin lebih aman untuk cari buy. Karena newsnya masih ingin terjadinya war. Kalau war berarti ya naik ke atas. Oke, so tiba-tiba terbang. Waduh. So, segitu saja analisa harian kita kali ini ya. Sepertinya memang akan tembus naik ke atas ya, sesuai dengan news yang jam 9 pagi hari ini. Tapi kita pantau saja, mungkin 3340 akan menjadi area mentoknya untuk hari ini, dan 3262 untuk area bawahnya, supportnya. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.